Jadi kepergianmu ini kalau menurutmu adalah untuk menghilangkan dia dari hidupmu begitu, kamu salah besar Aries, karena kamu membawa dia dalam hatimu. Kemanapun kamu pergi, ada dia di dalam hatimu. That's why pergi bukanlah solusi di 2 minggu pertama Juni 2023 ini, guys. Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang di bulan Juni Eris. Mudah-mudahan bulan Juni ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Bulan yang penuh dengan kelimpahan dan berkat. Amin, 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 amin. Dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Aries couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Juni 2023 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Oke, dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Aries, bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys, pasanganmu tentunya ya, karena ini love reading, pacar, tunangan, suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business. Oke, 10 kartu untuk kamu Aries. 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini dan 4 kartu terakhir akan aku bahas di video extended ya guys. Ketika membahas 6 kartu pertama nanti dan kamu merasa resonate, that's your story begitu, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam hal romance tentunya di awal Juni ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Ini readingan untuk Aries yang dealing dengan semua zodiak sign ya guys. Dengan zodiak apapun kalian saat ini berurusan, readingan ini terbuka untuk kalian, oke. Tapi biar bagaimanapun aku akan ambil 3 zodiak istimewa, 3 zodiak istimewa guys. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka lah yang paling banyak cross watching atau yang paling banyak intipin energi kamu Aries di awal Juni ini ya. Yang pertama adalah seorang Virgo katanya. Mungkin rambutnya gondrong atau brewokan ya Virgonya, oke. Yang kedua seorang Leo, mungkin kulitnya bening guys, glowing. Dan yang ketiga ada Libra guys, oke. Libra rambutnya merah guys, di dye, dia apa namanya, diwarnai ya, oke. Aries dealing dengan Virgo, Aries dealing dengan Leo, dan Aries dealing dengan Libra guys. Akan ada pesan khusus dari kurir khusus nantinya di video extended. Silahkan dicek keyboard untuk yang mau lihat ya guys. Kita akan segera mulai Aries. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu Oracle dulu, 2 kartu dari sini untuk melihat what's going on with you. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and reading. Love reading, romance reading for the first weekly of June 2023. Thank you. Aries, Aries, Aries guguguk. Oke, yang pertama ya agak ragu-ragu gimana gitu guys. Yang keduanya baru percaya diri. Yang pertama ada calming the waters, peaceful self-regulation. Calming the waters ini artinya menenangkan situasi ya guys. Kenapa basah ya? Basah nggak sih? Aduh, ini si bonbon kayaknya guys. Ayo, basah kenapa ini? Oke. Yang pertama adalah calming the waters, tenangkan air. Waters itu simbol dari perasaan ya. Semua air itu, air ya guys, water, itu adalah lambang dari perasaan. Kalau dalam tarot atau oracle seperti ini, calming the waters adalah menenangkan perasaanmu, kayak begitu guys. Peaceful self-regulation, artinya dari dirimu sendiri. Self-regulation itu kayak mengatur diri sendiri untuk dapat atau masuk ke dalam situasi peaceful, damai. Kamu akan lebih memilih damai Aries di bulan Juni awal ini, dengan menenangkan dirimu sendiri ya guys, bukan dengan meminta orang berbuat damai, tapi kamu sendiri yang menciptakan kedamaian katanya. Oke, kemudian kartu kedua adalah abundance, fortune, wealthy, and plenty. Wow, kaya raya Aries. Bisa jadi ini Empress guys, karena ada kayak
Uang, rezeki yang mengalir ya. Rezeki itu bukan harus uang guys, kesehatan juga, kecantikan juga, kegantengan juga ya. Begitu kamu menenangkan diri, yang baik-baik datang ke kamu katanya deh ya. Oke, kita akan langsung buka tarotnya Aries. Ketika calming the waters muncul berarti akan ada banyak masalah, konflik. Begitu ya biasanya di awal Juni ini. Dan kamu disuruh menenangkan dimulai dari dirimu sendiri Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of June 2023. Thank you. I love you when you see me. Oh, 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 oh. Oh, King of Pentacles. Oh, Ace of Swords guys. Damai, perdamaian. Hey, perdamaian. Queen of Cups. Four of Cups. Kamu mendengar bisikan-bisikan. Itu kan Aries, Empress, Empress, Empress. Yes, ini single mom ini aku lihat guys, atau single dad ya. Kayak ada bisikan-bisikan yang kamu dengar belakangan ini guys, ngomong langsung ke telingamu atau ke hatimu tentang how you feel, tentang bagaimana perasaanmu yang sebenarnya mengenai seseorang. Taurus, Virgo, Capricorn energinya yang paling kuat. Virgo, ya yang terlihat Virgo kuat, dan kemudian Six of Swords, Six of Swords. Six of Swords ini walking away ya guys. I'm walking away. Berangkat, pergi, meninggalkan sebuah keadaan yang sudah tidak kamu inginkan lagi. Itulah inti dari readingan ini. Kemudian kepergianmu akan membuatmu masuk ke dalam sebuah jebakan ilusi Aries, karena sebenarnya kamu tidak ingin pergi. Pergi bukanlah pilihan sebenarnya saat ini bagimu Aries. Tapi entah kenapa kamu kayak pengen pergi guys ya. Bisikan-bisikan yang sampai ke kamu ini, atau yang ngomong ke kamu ini, mengatakan jangan pergi. Tapi kamu pergi. Meninggalkan seseorang guys, atau menghilang dari hidup seseorang, ghosting seseorang, tidak menjawab chat dari seseorang lagi, tidak mau merespon sosial media seseorang lagi, tidak mau merespon DM, tidak mau terima telepon dari seseorang. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2023. Thank you. Let me clarify the Six of Swords. Bisa jadi kamu adalah Aries single mom, punya satu anak ya guys. Oke, itu off. Once. Ya, ada jarak yang ingin kamu ciptakan dengan seseorang saat ini. Oke. Tapi kamu masih menyimpan hati ke dia. Ada perasaan yang sudah tidak bisa kamu ungkapkan lagi. Rasa ini kuat sekali. The Queen of Cups datang 2 kali guys. The Temperance. Kamu sudah mulai bisa berdamai dengan perasaanmu. The Six of Cups. Tapi dia tetap ada. Dia selalu ada dimanapun kamu berada. Jadi kepergianmu ini, kalau menurutmu adalah untuk menghilangkan dia dari hidupmu, begitu, kamu salah besar Aries. Karena kamu membawa dia dalam hatimu. Kemanapun kamu pergi, ada dia di dalam hatimu. That's why pergi bukanlah solusi di 2 minggu pertama Juni 2023 ini guys. Oke. Kita teruskan dulu center of the reading, Ace of Swords crossed by the Queen of Cups. Eight of Pentacles. Eight of Cups. Knight of Wands. Oke. Katanya ada kesempatan Aries untuk bisa memperbaiki keadaan ya. Kalau kamu mau menenangkan diri sehingga kamu tidak perlu pergi. Kamu ini kan lagi bergejolak ya guys saat ini, kayak air yang ombaknya gudu. Dan biasanya orang yang dalam gejolak emosi seperti itu sering mengambil keputusan yang akan disesalinya di kemudian hari guys, atau kepalanya nggak dingin gitu. Jadi ketika ambil keputusan, keputusannya sering salah, atau ya gitu tadi, balik ke yang pertama, menyesal ya.
Bagaimana kalau begini Aries? Di 2 minggu pertama Juni ini, mari kita sepakat bersama-sama. Ini memang bukan urusanku hidupmu ini, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Juni, maukah kamu untuk tidak berbuat apapun? Stay where you are dan mencoba untuk menenangkan dirimu. Nanti guys, di tanggal 15 Juni, kalau kamu masih pengen pergi, silakan pergi. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 14, coba tenangkan dirimu dulu. Karena ini readingan bi-weekly, oke? Dan katanya di 2 minggu pertama Juni ini, kamu akan bergejolak sekali dengan rencanamu saat ini yang menjauh atau put distant the two of wands. Padahal sebenarnya motifnya salah guys. Oke. Kamu pikir kalau kamu menjauh dari dia, kamu bisa melupakan dia. Padahal sebenarnya kamu adalah Queen of Cups yang selalu membawa dia di dalam hatimu. Dimanapun kamu berada, jauh dekat dia, dari dia atau dekat dengan dia, kamu masih akan tetap memikirkan dia ya. Kecuali misalnya tadi kamu mau pergi itu karena kamu dapat tawaran kerja baru, misalnya ya udah nggak apa-apa kamu pergi aja gitu, tinggalkanlah pacarmu ini atau suamimu atau istrimu ini kalau yang udah nggak doesn't work anymore istilahnya, silakan gitu. Tapi kalau seandainya kamu hanya pengen kayak menenangkan hati, inilah satu-satunya jalan. I don't think so Aries, I don't think so baby. Let me clarify the focus please. Four of Cups. Kayak ada harapan yang dikasih tahu ke kamu ya guys, dengan munculnya angel di belakangmu ini. Kartu Four of Cups itu kamu melihat-lihat yang menyedihkan, melihat-lihat yang galau-galau gitu. Sementara ada harapan yang dikasih satu cups bersinar begitu, mengenai emotion juga. Tapi kamu nggak bisa lihat guys, kamu nggak bisa mendengarkan bisikan tersebut. Ini biasanya karena emosi lagi tinggi-tingginya ya guys. The Four of Pentacles, Nine of Wands, Five of Cups. Oke, di fokus kamu aku lihat di sini kamu masih punya harapan dengan pasanganmu saat ini ya. Dengan siapapun kamu berurusan saat ini, masih ada gambaran kedepannya akan seperti apa kalian berdua. Jadi aku lihat ini kayak emosi sesaat saja Aries. Tapi emosi sesaat itu fatal damage-nya kalau kamu tetap mengikuti egomu tadi ya, atau mengikuti gejolak yang lagi muncul di awal Juni ini. Four of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands. Bisa jadi kamu Aries yang baru yang membawa anak kecil guys, kecil banget, belum ada setahun. Let me clarify the Empress please, thank you. Oke, ada third party situation di sini. Ada pihak ketiga yang muncul. Oke, kalaupun misalnya tidak ada pihak ketiga, tapi kamu itu kayak merasa kalau di samping pasanganmu ini, bersama dengan pasanganmu ini, kamu nggak dihargai, kamu nggak dianggap ada begitu guys. Jadi mungkin setelah nanti aku jauh dari dia, aku bisa lupakan dia. Aku bisa create a new life begitu guys, menciptakan image seorang Aries yang baru, Queen of Wands, back to the real you. Karena sebenarnya ketika kamu menjadi Queen of Cups, that's not your energy Aries. Kamu adalah energi Wands sebenarnya ya, Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius. Tapi terlihat di sini seperti Queen of Cups. Dan ini dia jeleknya tadi Aries, ketika kamu Queen of Cups, kamu itu kan dramatik ya. Apa-apa kamu bikin galau ya. Cicak ini aja cak gitu, cicak gitu di dinding, kamu langsung galau. Inilah pertanda bahwa aku harus pergi gitu. Astaga, aku ketawa sih, jahat banget. Momen-momen 2 minggu pertama Juni ini akan benar-benar dramatik untuk kamu. Please don't do anything Aries. Yes, the crowning is Empress. Karena di recent past ada the Sun. Kalau di sini tadi kartu menyakitkan guys, apapun itu, Ten of Swords, Five of Cups, yang besar ya, kartu besarnya, atau Seven of Swords, atau Two of Pentacles, maka aku bilang ya mungkin inilah waktu yang tepat begitu. Tapi kayak kamu itu kadang bisa enjoy the life dengan pasanganmu ini. Kadang-kadang ada masa-masa dramatik sekali, kamu menganggap yang kamu lakukan selama ini sia-sia. Terus ntar gak beberapa lama kemudian kamu enjoy lagi bersama dia, terus tiba-tiba pengen pergi lagi gitu, kayak labil-labil gimana gitu Aries. Fokus target, it doesn't real ya guys. Jadi ini apa kamu, impian kamu, hayalan tertinggimu, hayalan tingkat tinggi kamu ini untuk menjadi sendirian dan kemudian bebas mengatur hidupmu. Kemudian kamu akan memulai yang baru, cerita di dalam hidupmu, bla 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 bla. Oke.
This is good kalau di sini misalnya transformation atau kartu the wall gitu. Nah, yang munculnya itu Eight of Swords. Kamu masih teringat-ingat masa lalu. Kamu kayak pengen balik, pengen pulang, pengen berdamai. Di 2 minggu pertama Juni 2023 ini, seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi bersama pasanganmu Aries, ada peluang untuk perdamaian di antara kalian berdua ya. Karena Ace of Swords guys, Ace of Swords di cross dengan the Queen of Cups. Hierophant ditambah the Sun. Maka ini membahagiakan harusnya guys ya. Entah siapapun yang sedang bersamamu saat ini. Knight of Cups, Hangman, Two of Wands. Bisa jadi LDR guys. Tapi yang jelas apapun itu, ketika The Sun datang bersama dengan Hierophant, maka aku harus bilang hubungan yang sedang kamu jalani di 6 bulan terakhir kamu bisa menikmatinya. Itu enjoy, itu menyenangkan guys. Itu kartu yang terbuka di sini, itu yang harus aku sampaikan ke kamu. Dan di 2 minggu pertama Juni 2023 ini kamu masuk ke situasi dramatik. Bisa jadi kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga tidak harus wanita idaman lain, tidak harus pria idaman lain. Bisa jadi keadaan guys, jarak yang ada di memisahkan kalian berdua karena dia kerja mungkin misalnya, atau kamu yang kerja jadi nggak bisa tetap konstan bersama. Itu bisa jadi pihak ketiga juga, atau ego ya, atau cerita apapun itu yang menghalangi kalian berdua untuk bersama. Dan itu hanya temporary saja. Di 2 minggu pertama Juni 2023 semuanya akan beres, semuanya akan bisa kamu handle dengan baik. Karena aku lihat kamu yang balik Aries. Apapun yang membuat kamu pengen pergi, maka setelah 2 minggu pertama Juni berlalu, keinginan untuk pulang kembali itu sangat kuat sekali. Ketika Calming the Waters datang, maka kamu yang harus mengendalikan perasaanmu ya Aries. Di posisi Queen of Cups memang kamu akan sangat rentan sekali. Apa-apa dikit-dikit nangis begitu guys, dikit-dikit galau, dikit-dikit bingung, dikit-dikit takut, nggak tahu apa yang bikin itu. Mungkin juga kamu adalah seorang Aries wanita yang saat ini sedang hamil, hamil tua guys, atau hamil muda, I don't know. Karena ada perubahan mood di sini yang kurang bagus aku lihat. Kadang-kadang energi cups itu guys menyenangkan, kadang-kadang bikin jelimet ya nggak sih guys. Sama seperti emotion, deep emotion, cinta itu menyenangkan, kadang-kadang bikin jelimet. Kayak itu yang sedang kamu jalani saat ini. Kamu bisa happy dengan situasi romansmu, terus tiba-tiba kayak kacau balau perasaan kamu, kayak nggak tahu harus berbuat apa-apa. Tuh kan the devil ditambah the eight of sword itu kemelekatan guys, itu attachment. Knight of sword, king of wands. Kayaknya kamu akan menyesali kepergianmu deh guys. Aries yang akan pergi atau meninggalkan seseorang atau menjauhi seseorang, mengghosting seseorang di awal Juni ini, kalian akan menyesal dan kemudian kalian akan menyadari bahwa bukan itu, bukan pergi sebenarnya yang ingin kalian lakukan. Dan itu rempong banget guys. Urusannya setelah kalian pergi mau balik lagi tuh rempong banget terlihat di sini. Karena devil muncul. Dan Ace of Swords munculnya di tengah. Berarti masalah apapun yang sedang terjadi antara kamu dengan pasanganmu saat ini harusnya dibereskan di 2 minggu pertama Juni ini dengan cara menenangkan perasaanmu. Jangan baperan dan jangan dramatik. Calming the water, tenangkan perasaanmu, tenangkan emotionmu. Ya, begitu kamu tenang, kamu bisa berpikir jernih guys, you back to your once energy, dan kemudian ada masalah yang akan terselesaikan antara kamu dan pasanganmu di 2 minggu ini langsung selesai. Dan itu tidak perlu membuat kamu harus pergi buang-buang waktu meninggalkan dia, yang pada akhirnya kamu akan kembali lagi ke dia. Ada. Ribet banget deh guys kalau balik-balikan ini urusannya. Oke. Siapapun Aries yang saat ini sudah mengepak barang guys, oke, sudah beli tiket one way, dipertimbangkan lagi ya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, gimana kalau kita bikin perjanjian Aries dari tanggal 1 sampai tanggal 14. 2 minggu pertama Juni ini kamu jangan lakukan apapun, cancel dulu tiketmu, keluarkan lagi barang-barang yang sudah ada di tas kamu, enjoy the waters within you, calming the waters within you, your emotion, dan lihat esok itu akan segera naik ke permukaan. Berantem-berantem itu akan berakhir. Situasi yang panas akan kembali sejuk. Nah, kalau kamu meninggalkan situasi yang panas, nah itu tadi yang aku bilang, ada orang yang akan attach to somebody else dan kemudian rencananya pengen pulang begitu. Pengen balik. Kalau kamu merasa ini adalah energi kamu, ini readingan kamu Aries, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe,
mengenai romance di awal Juni ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Aries Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading for the first weekly of June 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah.